Halo dan selamat datang di Yongar Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah Pura Tanah Lot yang berada di Kabupaten Tabanan. Penasaran kayak gimana? Jangan kemana-mana. Pura Tanah Lot adalah salah satu pura, tempat ibadah umat Hindu, yang sangat disucikan di Bali, Indonesia. Di sini ada dua pura yang terletak di atas batu besar. Satu terletak di atas bongkahan batu dan satunya terletak di atas tebing mirip dengan Pura Uluwatu. Pura Tanah Lot ini merupakan bagian dari Pura dan Kahyangan. Pura Tanah Lot merupakan pura laut tempat pemujaan dewa-dewa penjaga laut. Tanah Lot terkenal sebagai tempat yang indah untuk melihat matahari terbenam. Sejarah Pura Tanah Lot Bali Indonesia berdasarkan legenda. Dikisahkan pada abad ke-15, Bhagawan Dang Hyang Nirarta atau dikenal dengan nama Dang Hyang Dwijendra melakukan misi penyebaran agama Hindu dari Pulau Jawa ke Pulau Bali. Pada saat itu yang berkuasa di Pulau Bali adalah Raja Dalem Waturenggong. Beliau sangat menyambut baik dengan kedatangan dari Dang Hyang Nirarta dalam menjalankan misinya, sehingga penyebaran agama Hindu berhasil sampai ke pelosok-pelosok desa yang ada di Pulau Bali. Dalam sejarah Tanah Lot, dikisahkan Dang Hyang Nirarta melihat sinar suci dari arah laut selatan Bali, maka Dang Hyang Nirarta mencari lokasi dari sinar tersebut dan tibalah beliau di sebuah pantai di desa yang bernama Desa Braban Tabanan. Pada saat itu Desa Braban dipimpin oleh Bendesa Braban Sakti, yang sangat menentang ajaran dari Dang Hyang Nirarta dalam menyebarkan agama Hindu. Bendesa Braban Sakti menganut aliran monoteisme. Dang Hyang Nirarta melakukan meditasi di atas batu karang yang menyerupai bentuk burung beo yang pada awalnya berada di daratan. Dengan berbagai cara Bendesa Braban ingin mengusir keberadaan Dang Hyang Nirarta dari tempat meditasinya. Menurut sejarah Tanah Lot berdasarkan legenda Dang Hyang Nirarta memindahkan batu karang, tempat bermeditasinya, ke tengah pantai dengan kekuatan spiritual. Batu karang tersebut diberi nama Tanah Lot yang artinya batu karang yang berada di tengah lautan. Semenjak peristiwa itu Bendesa Braban Sakti mengakui kesaktian yang dimiliki Dang Hyang Nirarta dengan menjadi pengikutnya untuk memeluk agama Hindu bersama dengan seluruh penduduk setempat. Dikisahkan di sejarah Tanah Lot, sebelum meninggalkan Desa Braban, Dang Hyang Nirarta memberikan sebuah keris kepada Bendesa Braban. Keris tersebut memiliki kekuatan untuk menghilangkan segala penyakit yang menyerang tanaman. Keris tersebut disimpan di Puri Kediri dan dibuatkan upacara keagamaan di Pura Tanah Lot setiap 6 bulan sekali. Semenjak hal ini rutin dilakukan oleh penduduk Desa Braban, kesejahteraan penduduk sangat meningkat pesat dengan hasil panen pertanian yang melimpah dan mereka hidup dengan saling menghormati. Legenda. Menurut legenda, pura ini dibangun oleh seorang Brahmana yang mengembara dari Jawa, yaitu Dang Hyang Nirarta yang berhasil menguatkan kepercayaan penduduk Bali akan ajaran Hindu dan membangun SAD Kahyangan tersebut pada abad ke-16. Pada saat itu, penguasa Tanah Lot yang bernama Bendesa Braban merasa iri kepadanya karena para pengikutnya mulai pergi untuk mengikuti Dang Hyang Nirarta. Bendesa Braban kemudian menyuruh Dang Hyang Nirarta meninggalkan Tanah Lot. Dang Hyang Nirarta menyanggupi, tetapi sebelumnya ia dengan kekuatannya memindahkan bongkahan batu ke tengah pantai, bukan ke tengah laut, dan membangun pura di sana. Ia juga mengubah selendangnya menjadi ular penjaga pura. Ular ini masih ada sampai sekarang dan secara ilmiah ular ini termasuk jenis ular laut yang mempunyai ciri-ciri berekor pipi seperti ikan, warna hitam berbelang kuning dan mempunyai racun 3 kali lebih kuat dari ular kobra. Akhirnya disebutkan bahwa Bendesa Braban menjadi pengikut Dang Hyang Nirarta. Renovasi. Pura Tanah Lot selama ini terganggu oleh abrasi dan pengikisan akibat ombak dan angin. Oleh sebab itu, pemerintah Bali melalui proyek pengamanan daerah pantai Bali melakukan memasang tetrapod sebagai pemecah gelombang dan memperkuat tebing di sekeliling pura berupa karang buatan. Daerah di sekitar Tanah Lot juga ditata mengingat peran Tanah Lot sebagai salah satu tujuan wisata di Bali. Odalan di Pura Tanah Lot. Renovasi pertama dilakukan sejak tahun 1987 sebagai proyek perlindungan tahap I. Pada tahap ini, pemecah gelombang, tetrapod, seberat 2 ton diletakkan di depan Pura Tanah Lot. Selain itu, bantaran beton serta dinding buatan juga dibangun sebagai pelindung hantaman gelombang. Namun, peletakan tetrapod mengganggu keindahan dan keasrian alam di sekitarnya sehingga diadakan studi kelayakan dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat setempat pada tahun 1989. Desain bangunan pemecah gelombang di bawah permukaan air dan pembuatan karang buatan dibuat pada tahun 1992 dan diperbaharui lagi pada tahun 1998. Perlindungan pura mulai dilaksanakan sekitar bulan Juni 2000 dan selesai pada Februari 2003 melalui dana bantuan pinjaman Japan Bank for International Cooperation (JIC) sebesar 95 miliar rupiah.
Keseluruhan pekerjaan meliputi bangunan wantilan, pewaregan, paebatan, candi bentar, penataan areal parkir, serta penataan jalan dan taman di kawasan Tanah Lot. Pujawali, Odalan, di pura ini diperingati setiap 210 hari sekali, sebagaimana pura lain pada biasanya. Jatuhnya dekat dengan perayaan Galungan dan Kuningan, tepatnya pada hari suci Buddha Wage, Buddha Cemeng, Langkir. Selesai sudah pembahasan kita hari ini. Seru bukan? Saya ingin kalian juga mengunjungi tempat-tempat wisata dan pura tersebut dan tahu akan sejarahnya yang sudah kita lihat sebelumnya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jika kalian suka, bantu channel ini agar bisa berkembang dan semangat membuat video-video lainnya. Terima kasih. Suksma.